Alright, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Ada ya, puji Tuhan. Hari ini hari Pentakosta. Merayakan Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Dan lagu-lagu tadi benar-benar menggambarkan ya bagaimana kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Sekalipun situasi, kondisi tidak menentu. Ya, kita nggak tahu apa yang ada di hadapan kita, tapi satu hal yang kita tahu, siapa yang bersama kita. Bukan cuma di samping kita, tapi di dalam kita. Ya, Allah yang Immanuel dinyatakan lewat Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh bersyukur kalau siang hari ini kembali boleh melayani. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Wah, Ibu Gembala turun gunung ya untuk memimpin pujian. Tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship pada siang hari ini. Aku sangat terberkati, apalagi tadi ada lagu Be Brave itu ya. Kayaknya cocok banget buat jadi jinglenya Brave Talk ya. Apa emang itu jinglenya ya? Dan saya sungguh bersyukur ya untuk kembali kesempatan diberikan. Terakhir kali melayani itu secara online ya. Oleh karena ada banjir ya. Dan saya bukan Musa yang bisa membelah banjir. Jadi kita pakai Zoom meeting waktu itu ya. Dan sungguh bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini saudara boleh kembali melayani saudara sekalian di Raja Wali Church. Dan pada kesempatan kali ini tentunya bertepatan dengan hari Pentakosta, kita akan bicarakan satu tema yang tentunya nggak jauh-jauh dari apa itu Pentakosta. Dan temanya ini emang selalu menarik ya kalau dikasih tema bulanan dan juga subtema yang diberikan tiap minggunya itu pasti agak-agak nyeleneh ya Pastor Andre ini cukup ini ya out of the box pemikirannya ya. Maka tema kita hari ini itu judulnya adalah bukan sembarang api. Bilang sama saya, bukan sembarang api. Wah, jadi api bukan sembarang api ya. Ini yang mau kita pelajari. By the way ini kalau di slide aku lihat kayaknya fontnya agak berubah, jadi kalau bisa pakai link aja Kak yang dari Canva itu dibuka dari situ karena takutnya nanti nextnya fontnya berantakan ya. Bukan sembarang api, nah ini yang mau kita pelajari ya karena hari-hari ini kan semua juga bisa berkata fire gitu ya. Tapi kan apakah itu beneran api dari Tuhan atau api asing gitu ya, wah istilah yang sangat menarik ya, api asing gitu. Nah kita mau belajar sama-sama mengenai bagaimana kita mengenal api Roh Kudus yang telah hadir, telah melawat setiap kita, bahkan terus memenuhi setiap hati kita. Ya kalau di dalam istilah gereja-gereja khususnya Pentakosta, GBI ya kan, Raja Wali Church GBI toh? Oh. Salam sehati kalau gitu ya, salam sehati. Jadi, oh masih kan, iya dong. GBI di bumi, GBI di surga bro, katanya begitu. Duh, kok jadi ke situ arahnya ya. Tapi yang menarik, saudara ada istilah dibaptis Roh Kudus. Ya itu satu momen di mana seseorang itu mengalami encounter dengan Roh Kudus, dipenuhi ya, mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus. Dan setelah itu ada yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Ya dibaptis Roh Kudus itu once at a time ya, satu momen yang terjadi dalam hidup kita, once in a lifetime. Sehabis itu kita mengalami dipenuhi Roh Kudus dan itu berkali-kali. Ya kita perlu untuk Roh Kudus memenuhi kita. Nah kita mau belajar lebih dalam mengenai tema ini saudara. Dan tentunya bicara tentang perjumpaan seseorang dengan api. Wah, kita akan teringat akan apa yang dialami oleh Musa. Ya, ketika Musa pertama kali dipanggil Tuhan ketika dia sedang ada di dalam tempat di Midian ya, saat dia sedang melarikan diri dari Mesir dan di situ dia bertemu dengan api yang membakar semak belukar, burning bush, dan di situ terjadi percakapan antara Tuhan dengan Musa. Dan kalau saudara baca ya, khususnya di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga dan juga keempat, maka kita akan ada di momen yang agak-agak kesel sama Musa. Karena Musa itu seakan-akan meragukan terus-menerus ya perintah Tuhan. Dan juga apa yang Tuhan mau lakukan, panggilan Tuhan atas hidupnya ya. Lagu tadi bilang be brave,
Kita kejar panggilan Tuhan tanpa ragu gitu kan. Nah tapi kalau kita perhatikan hidupnya Musa dan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan, kok kayaknya bertolak belakang banget nih orang gitu ya. Seakan-akan kok nggak ada imannya gitu ya, nanya terus kayak ART baru gitu ya. Iya dia nanya sama Tuhan tuh sampai 5 kali loh, diulang berkali-kali itu ya. Tetapi saya pikir apa yang Musa alami itu adalah hal yang wajar saudara. Kenapa? Karena Musa itu dari zaman Yusuf ya, ketika Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir, lalu mulai ada kelaparan besar, Israel itu mengungsi ke Mesir dan mereka mulai hidup di tengah-tengah bangsa asing dengan budaya yang berbeda, dengan nilai-nilai agama yang berbeda. Dan itu ada jarak 350 sampai 400 tahun menuju kepada Musa. Artinya gak heran dong kalau Musa itu gak kenal siapa Tuhannya. Dia gak kenal siapa Yahweh itu. Karena selain tentunya waktu yang berjalan begitu lama, 300-400 tahun. Dan di situ tentunya budaya yang berbeda saudara. Ya jadi sedikit banyak kita harus memaklumi juga ya. Karena memang nggak segampang itu untuk Musa bisa kenal Tuhan. Dan tentunya kadang ini relate juga sama hidup kita kan. Ketika Tuhan panggil kita, kasih kita satu calling yang dahsyat dan spesifik. Lalu kita mulai bertanya-tanya, bener nggak sih Tuhan? Itu ya. Nah kita bisa lihat ada beberapa statement yang keluar dari Musa ya ketika Tuhan panggil dia. Dan ini boleh di next. Ini semua dimulai ketika Musa tidak mempunyai pengenalan yang cukup akan siapa Tuhan. Ya, ketika seseorang ragu untuk menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, itu seringkali apa sih rootsnya, apa sih akarnya. Karena orang tersebut belum benar-benar kenal siapa yang panggil dia. Ya, orang tersebut belum kenal siapa sih siapa pribadi yang panggil saya itu. Nah makanya terjadi percakapan kan antara Tuhan dengan Musa, dimulai dari perkataan Musa ketika Tuhan panggil dia. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tentunya pertanyaan yang valid karena siapa Musa benar juga sih, gitu kan. Tetapi yang menarik, Tuhan gak jelasin identitasnya Musa, tapi Tuhan bilang apa? Bukankah aku akan menyertai engkau. Aku yang akan berjalan bersama engkau. Ya, nggak penting sebenarnya siapa lo, dari masa lalu lo kayak gimana, tapi yang penting dengan siapa engkau akan berjalan. Ya. Dan tentunya pertanyaan pertama tidak cukup memuaskan. Jawaban dari Tuhan itu belum cukup memuaskan Musa. Musa nanya lagi. Pertanyaan berikutnya, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Pertanyaan yang juga valid. Karena jarak 300 tahun tadi udah cukup untuk membuat bangsa Israel nggak tahu tentang siapa Tuhan. Ya, yang sudah diajarkan turun-temurun itu. Makanya Musa nanya, gue jelasinnya siapa yang ngutus gue gitu. Dan Tuhan jawab, aku adalah aku. Aku adalah aku mengutus aku kepada kamu. Gitu kan, nanti Musa jawabnya seperti itu. Dan ini melambangkan tentang bagaimana Tuhan itu menjelaskan siapa dirinya kepada Musa. Dan berikutnya, belum cukup puas dengan jawaban itu. Musa nanya lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jangan-jangan hoax lu, jangan-jangan bohong, mana buktinya? Ya kan, no picture sama dengan hoax gitu kan. Zaman sekarang pun, kalaupun ada buktinya, dijawabnya apa? AI nih, pasti ini settingan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik berikutnya Tuhan bilang apa? Apakah yang di tanganmu itu? Ya, saya lihat ada alat peraga, itu tongkat ya? Bukan ya, bukan.
Tetapi yang menarik benar kan, waktu Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya ini kita nggak janjian ya, tapi Pastor Andre sediain tongkat. Dan waktu itu apa yang Tuhan bilang? Lemparkan tongkat itu. Wah jangan, nggak usah bilang kayak gitu. Dan waktu Musa lempar tongkat, apa yang terjadi? Tongkatnya jadi jauh pertama saudara. Benar nggak? Ya kan? Lempar jadi jauh. Setelah jadi jauh baru jadi ular. Nah tetapi satu hal yang bisa kita pelajari saudara, bahwa Tuhan itu nggak minta apa yang kita nggak punya. Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam diri kita. Setiap potensi dan kapasitas yang kita punya hari ini. Ya, dan kita perlu untuk bawa itu sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu akan perlebar kapasitas Musa sekalipun dia ragu pada saat itu. Itu yang ketiga saudara, boleh di next. Masih ada dua lagi. Musa kembali berdalih. Di situ dia bilang apa? Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya bisa aja sih, ya kan? Musa dia kenal Harun yang jago ngomong. Sedangkan dia bandingin sama dirinya. Ya mungkin beda kualitas cara bicaranya. Tetapi yang menarik apa? Tuhan ngomong lagi sama Musa. Dia bilang, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan. Tuhan langsung jelasin siapa yang ciptain lu. Siapa yang kasih kemampuan buat manusia? Bukankah aku, kata Tuhan. Seringkali kita meragukan kapasitas kita. Kita meragukan potensi yang ada dalam diri kita. Tapi coba ingatkan diri kita sekali lagi, siapa pencipta kita? Siapa yang udah panggil kita? Dan itu akan memperkuat iman kita untuk melangkah, saudara. Amin. 4 aja gak cukup, ada yang kelima. Bilang lagi si Musa, ah Tuhan, gitu kali nadanya ya. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi kasarnya deh, udah deh siapa aja, jangan gua, yang lain aja. Gitu, kecuali gua. Dan inilah yang akhirnya membuat Tuhan murka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, ngeles aja lo terus. Oh enggak ya, bukan gitu ngomongnya. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Aduh, di tengah murkanya Tuhan tuh masih sabar loh, saudara. Ya, dia gak bilang gini, ya elah lo udah bagus lo gue panggil, masih aja nolak. Ya udahlah gue cari yang lain, udahlah gue urusan sama Harun aja, lo gak usah ikutan. Tapi sabarnya Tuhan sama Musa, saudara. Dia begitu konsisten, persistence, mengejar Musa sampai akhirnya Musa berkata iya. Nanti kalau baca perikop atau pasal selanjutnya, Musa udah langsung tuh ngomong ya kepada mertuanya dan lain sebagainya. Artinya Tuhan udah meyakinkan Musa untuk menjawab iya terhadap panggilannya. Dan seringkali posisi Musa itu adalah posisi kita juga, saudara. Ya, Tuhan berkali-kali panggil kita di tengah keraguan kita. Tapi Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Dia terus keep calling us. Sekalipun kita ragu, sekalipun kita bimbang. Tapi dia terus kejar kita sampai dapat. Dan akhirnya ya beginilah kita. Randy jadi seperti Randy adanya. Andre, Joe dan lain sebagainya. Orang-orang yang ya dulu kita mikir siapa sih kita, hamba Tuhan, jauh banget gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa ada, melayani Tuhan, berdiri untuk membagikan firman Tuhan, menggembalakan dombanya Tuhan, percaya deh. Itu bukan karena kita, tapi Tuhan yang gak pernah nyerah sama kita. Amin saudara? Iya, dan itu yang dialami oleh Musa. Sampai akhirnya di dalam perjalanannya, ia memanggil bangsa Israel, mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, memberikan tulah 1, 2 sampai 10 kepada Firaun. Dan akhirnya Musa semakin sadar, siapakah api yang berbicara kepada dia melewati semak belukar itu.
Dan saya percaya itu pun perjalanan iman yang saya dan saudara akan alami. Untuk semakin mengenal siapa sih yang panggil kita itu. Ya, maka pertanyaan besarnya adalah who exactly is the fire in the burning bush? Siapa sih yang memanggil kita itu, yang mengajak Musa berbicara itu, api di semak-semak itu, yang tidak terbakar itu. Ya, dan harusnya kita semakin diyakinkan hari-hari ini saudara, siapa sih yang panggil kita itu. Ya, ada dua hal yang saya mau bagikan saudara pada siang hari ini. Who exactly is the fire in the burning bush? Yang pertama, wah saya tahu ini, Pesa Andre udah sumringah melihatnya ya. Yang pertama adalah api yang menghadirkan kuasa, saudara. Api yang menghadirkan kuasa. Apa yang membuat Musa takut untuk melangkah? Karena dia nggak tahu seberapa powerfulnya pribadi yang panggil dia. Makanya di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus berkata demikian, ayat-ayat sebelumnya berkata Yesus melarang murid-murid untuk keluar dari loteng Yerusalem itu. Mereka harus tetap stay untuk menanti-nantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kok Roh Kudus nggak dicurahkan, maka kuasa itu nggak ada di dalam diri mereka. Dan waktu mereka sedang berusaha memberitakan Injil dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan kalah dengan penganiayaan. Mereka akan frustasi dengan tantangan yang ada di hadapan mereka. Tetapi Yesus katakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi, ya, bukan sekedar sakti tapi saksi, ya. Waktu itu kita pernah 2 tahun lalu ya, kayaknya saya diundang Pentakosta juga. Apakah saya spesialis Pentakosta di sini? Saya ingat banget temanya tuh judulnya tenaga dalam, saudara. Wih, nah, saya ingat tuh, iya saya pernah diundang sih. Temanya tenaga dalam, ya. Jadi Roh Kudus bukan sekedar bikin kita jadi sakti mandraguna, ya, punya tenaga dalam, no. Tapi untuk kita jadi saksi. Dan tanpa kuasa itu mustahil kita bisa jadi saksinya Tuhan. Dan yang menarik, kata kuasa bahasa Yunaninya itu dunamis. Dunamis kita mengenal istilah dinamis. Kita mengenal istilah dinamit, dinamo, ya, sesuatu yang meledak-ledak, sesuatu yang menjadi motor yang menggerakkan. Dan itulah kuasa yang ada di dalam setiap kita. Power, strength, ability, even miracle, keajaiban, mujizat, itu bisa terjadi. Dan tanpa mengenal kuasa yang dari Roh Kudus itu, maka kita gak akan berani saudara untuk melangkah. Wajar bagi kita untuk mempertanyakan dan meragukan diri kita sendiri. Karena memang manusia kekuatannya terbatas. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus di dalam kita yang tidak terbatas, yang mustahil menjadi mungkin. Contoh nyata adalah Arsenal bisa juara. Itu karena ada kuasa Roh Kudus. Oh, ini gak sembarangan. Ini kalau saudara cari tahu, ada julukannya itu apa? The Bible Boy. Ya, The Bible Boy of Arsenal. Jadi anak-anak Tuhan yang gak tahu mereka penginjil atau pemain bola sebenarnya ya. Pendeta, jangan-jangan nanti jadi pendeta. Pemain bola dalam Tuhan ya, PDT ya. Pemain bola dalam Tuhan. Saja lu bro. Iya kan? Tapi menarik bagaimana mereka memakai fame-nya mereka, popularity-nya mereka untuk preach the gospel. Mereka kalau selebrasi kan pasti nunjuk-nunjuknya ke atas gitu. Jadi mereka bilang, bukan saya, tapi Kristus dalam saya. Waduh, selebrasinya keren. Ya. Dan ini yang menurut saya hari-hari ini kita harus punya, saudara. Kuasa untuk memberitakan Injil, keberanian untuk menceritakan siapa Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saya berdoa nanti Champions League final ya bisa double ya, mengikuti jejak
Internazionale Milan itu klub favorit saya saudara ya. Udah juara Serie A sama Coppa ya. Tapi beda lah ya, Arsenal levelnya emang lagi lebih bagus ya. Saya harus akui itu. Nah tapi saudara, itu nggak usah ngomongin bola lagi. Kita balik ke firman ya. Bahwa the Holy Fire atau api Roh Kudus itulah yang akan membentuk kita. Mulai dari kerendahan hati kita. Iya gak sih? Saya bersyukurnya gini loh saudara. Memang Roh Kudus itu adalah kekuatan adikodrati yang bekerja di dalam kita. Membuat kita sadar kalau tanpa dia we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Itu yang bisa bikin kita stay humble. Bikin kita tetap sadar. Aku tuh bukan siapa-siapa kalau bukan karena dia. Ada humility. Tapi di saat yang sama ada identity. Aku yang bukan siapa-siapa ini. Di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam kuasa Roh Kudus. Aku bisa kerjakan banyak hal yang dahsyat. Ada identity di sana. Ada authority. Bukan lagi kuasa yang meragukan kayak aduh aku diutus atas nama siapa kayak Musa tadi kan. Kalau pakai namaku sendiri kayaknya aku nggak punya cukup power, nggak layak untuk bawain pelayanan ini. Tetapi otoritasnya datang dari Tuhan. Ya, kapasitas yang diperlebar itu juga datang dari Tuhan. So, sekalipun kita punya banyak hal dahsyat dalam hidup kita tetap rendah hati. Ya. Api yang menghadirkan kuasa. Nah, tapi yang menarik saudara, hati-hati dengan kata kuasa di sana. Karena kuasa banyak orang pengen punya itu. Ya kan? Semua pengen punya kuasa, semua pengen punya otoritas. Karena lewat kuasa kita bisa dapat privilege, kita bisa dapat banyak hal. Ya, makanya orang berlomba-lomba pengen jadi pejabat. Pengen jadi orang yang memerintah. Karena dari situ mereka punya kuasa. Maka dari itu kuasa harus diimbangi dengan yang namanya kasih. Kuasa dan kasih itu adalah karya Roh Kudus yang sama saudara. Boleh di next. Saya teringat sebuah quotes dari orang tua rohani kami. Ini almarhum pendeta George Tapiheru. Ini papahnya Pastor Christopher Tapiheru. Dan salah satu quotes yang saya ingat betul dari beliau. Beliau seringkali berkata demikian, Roh Kudus bukan hanya mencurahkan kuasa, namun juga kasih. Karena kuasa tanpa kasih membuat orang menjadi otoriter. Coba perhatikan saudara, orang pintar banyak di dunia ini. Orang pintar yang berkuasa itu banyak. Tapi yang punya hati yang mengasihi, yang punya belas kasihan. Gak banyak saudara. Makanya otoritas di tangan orang yang salah jadi otoriter. Saya gak perlu kasih contoh kan? Ya. Hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini. Bagaimana kuasa disalahgunakan dan akhirnya merugikan banyak orang. Makanya ingat baik saudara, kita sebagai orang Pentakosta yang api-api-api. Yang kuasa-kuasa-kuasa, jangan lupa balancing. Diimbangi dengan kasih. Karena Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So, Roh Kudus itu bukan cuma mengaruniakan kuasa, tapi juga mencurahkan kasih di dalam hati kita. Dan dunia ini hari-hari ini desperately needs love. Membutuhkan kasih saudara. Dan anak-anak Tuhan yuk mari hadir di tengah-tengah dunia. Untuk bagikan kasih Tuhan. Amin. Dan itu pun membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya kuasa tapi juga kasih. Roh Kudus bukan hanya kuasa tapi dia juga adalah pribadi. Ya boleh di next. Ini yang sering kali kita lupa. Api itu bukan sekedar kuasa, namun dia adalah pribadi, bukan cuma tenaga dalam. Ya, karena saksi Yehova berkata apa? Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi power, hanya sebatas kuasa. Di dalam kekristenan kita mengenal Trinitas Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia itu pribadi, saudara. Ya.
Dan kalau dia adalah pribadi artinya apa? Dia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dia punya mau, saudara. Nah, makanya saya teringat satu ayat di Yohanes 3 ayat 8 bagian yang A. Kalau saudara baca satu perikop itu kan bicara tentang Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus soal kelahiran baru. Tetapi ada satu statement yang buat saya ini menarik. Waktu Yesus berkata demikian, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah kalau kita mikir angin, iya angin gitu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dibilang ini, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound but you cannot tell where it comes from or where it is going. Angin itu wind blows wherever it pleases. Kemana dia suka, kemana dia senang, angin itu akan berhembus. Dan kita nggak tahu dari mana ia datang, kemana tujuannya. Tapi yang bisa kita rasain apa? Efeknya. Kok ada semriwing dingin-dingin gimana gitu ya, ada bunyinya dan lain sebagainya. Begitupun dengan Roh Kudus yang adalah pribadi. Yang menarik kata angin, wind itu bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu artinya spirit atau roh. Jadi angin yang dimaksud bukan sekedar angin seperti yang kita rasain ini. Tapi bicara tentang Roh Kudus yang bergerak kemana dia suka. Dan itulah yang membuktikan bahwa dia adalah pribadi. Kalau pribadi ya dia punya mau. Dan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Menyelaraskan langkah kita dengan hembusan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus mau kita ikut. Spirit leads me. Roh Kudus yang pimpin aku. Roh Kudus yang kuasai aku. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang ngatur Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang atur kita. Itu loh poinnya saudara. Roh Kudus bergerak kemana dia mau dan kita ikut kehendaknya dia. Kita alatnya Roh Kudus, bukan Roh Kudus alatnya kita, kebalik. Ya kita kan pengennya pakai Roh Kudus sesuai maunya kita, lagi pengen kita pakai, lagi butuh kita pakai. Kalau enggak ya disimpan aja gitu. Kayak tenaga dalam. Tapi sadar gak saudara bahwa kita ini adalah tawanan roh kata Rasul Paulus. Artinya Roh Kudus mau kemana kita ikut. Kita gerak bareng dia. Nah makanya jangan membatasi pergerakan roh. Di dalam box yang kita buat. Yang kita ciptakan dan kita asumsikan sendiri. Dengan statementnya apa? Roh Kudus itu tertib bro. Ya memang Roh Kudus itu tertib, saya tahu dalam ibadah ya jangan rusuh misalkan gitu ya. Jangan mau-maunya sendiri, hidup harus tertib, that's true. Tapi at some point Roh Kudus itu bisa bergerak beyond our understanding. Benar gak saudara? Jangan batasi gerak Roh Kudus dengan statement Roh Kudus tertib, itu sebenarnya kita aja yang gak mau diatur-atur sama Roh Kudus. Apalagi orang-orang yang perfeksionis, dia yang punya timeline itu harus teratur, tiba-tiba Roh Kudus bilang gerak, ganti. Terus kita bilang, enggak Roh Kudus itu tertib. Ya diajak debat kan, kayak Musa tadi tuh, debat sama Roh Kudus. Roh Kudus geraknya suka-suka dia. Dan kita yang harus mengikuti. Kadang melampaui doktrin. Ya, kadang doktrin itu jadi perdebatan dan akhirnya kita nggak nangkep esensinya. Ya kalau saudara ada yang suka nonton The Chosen, udah nonton belum tuh? Ada part di mana Nikodemus itu lagi argumen sama muridnya, saya lupa siapa namanya itu. Dan Nikodemus bilang ini, sejak kapan kita memasukkan Tuhan ke dalam box yang kita buat, yang kita sebut sebagai doktrin? Bagaimana jika Roh Kudus bergerak di luar itu? Doktrin, pola, agenda, program, tradisi, kebiasaan, kepintaran, dan pengalaman manusia. Mau gak kita dengan rendah hati jadi seperti anak kecil? Ya sekalipun kita STH, MTH, doktor, teologi, dan lain sebagainya. Tapi hati kita selalu bertanya, Tuhan, aku nih gak tahu apa-apa.
Aku butuh bimbinganmu Roh Kudus. Amin saudara? Iya. Itu yang membuat kita sadar bahwa dia bukan cuma kuasa, tapi dia adalah pribadi. Itu yang pertama saudara. Bahwa Roh Kudus, api itu menghadirkan kuasa di hidup kita. Yang kedua, 2 poin saja saudara. Yang kedua, api yang sama itu menjamin penyertaan. Makanya tadi pertanyaan pertama ketika Musa bilang, siapa aku ini sampai aku diutus sama engkau kepada bangsa Israel. Terus api itu berkata apa? Bukankah aku yang menyertai engkau? Itu dulu yang perlu meyakinkan kita saudara bahwa roh itu, api itu menjamin penyertaan. Makanya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini janji yang dahsyat banget saudara. Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Allah menyertai kita selama-lamanya. Dan ada 2 konsep yang berbeda di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, inhabitasi Roh Kudus di dalam diri seseorang itu sifatnya temporer. Kalau Raja Saul itu lagi taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus penuh atasnya. Tapi satu kali ketika roh jahat yang menguasai dia, ada ambisi pribadi, ada kesombongan yang melawan kehendak Tuhan, maka roh itu bisa undur daripadanya. Even Daud pernah berdoa berseru kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu Old Testament. Tapi privilege buat umat perjanjian baru. Roh itu stay di dalam kita. Untuk selama-lamanya. Dia bukan roh yang check in waktu kita taat dan check out waktu kita gagal taat. Dia tetap di dalam kita sekalipun kita jatuh dalam dosa. Dia ada di sini tapi dalam keadaan yang didukakan. Tapi bukankah kesetiaan Roh Kudus yang terlalu indah itu, jangan diambil, take it for granted, jangan disia-siakan. Tapi biarlah kesetiaannya itu memotivasi kita untuk hidup benar. Ya, roh menyertai selama-lamanya dan dia tinggal di dalam kita. Bayangin saudara, roh Tuhan yang tidak terbatas memilih tempat yang hina ini, yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan ini. Dan dikatakan apa Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau saudara baca konteksnya secara lengkap, ini lagi ngomongin tentang hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Dan ketika kita relate banget, udah mulai putus asa, kayaknya kok ikut Tuhan berat banget, banyak gagalnya. Tapi Rasul Paulus ingatkan, bukankah roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu roh yang ada di dalam kamu. Maka rohmu bisa dibangkitkan kembali. Engkau bisa menang lawan dosa, lawan ketidaktaatan. Amin saudara. Penyertaan api Roh Kudus itu nyata bagi setiap kita. Dan yang terakhir saudara, dari tadi udah nomor 2, terakhir lagi, gak apa-apa ya. Bahwa jaminan kepemilikan Roh Kudus itu sesuatu yang real. Bahkan sampai kedatangannya kembali, itu full package, paket lengkap saudara, kita terima. Yang pertama, Roh Kudus menjamin kita sebagai miliknya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji
kemuliaannya. Hidup kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus di momen kita percaya kepada Injil keselamatan. Dan materai itu menandakan apa? We belong to God. Kalau kita punyanya Tuhan, siapa yang bisa ambil kita daripadanya? Makanya Yesus bilang apa? Tidak ada satu kuasa pun yang bisa ambil domba-dombaku daripadaku. We are safe in His hand. Amin saudara. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Di tengah ketidakpastian, goncangan ekonomi. Ya kan, sekali ngomong, sekali pidato, IHSG kebakaran. Ya kan, di tengah goncangan politik, ekonomi, dan seluruh dunia yang begitu hebatnya. Jaminan kita punya Roh Kudus, kita milik Roh Kudus. Itu harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Dan satu lagi, Kristus menjamin kita bersama dengan Dia selamanya. Apa yang kita alami hari ini, itu pula yang dialami oleh murid-murid saat Yohanes 14. Yesus bilang, aku bentar lagi bakal tinggalin kamu. Di tengah dunia yang penuh penderitaan, kamu akan mengalami aniaya. Tapi jangan khawatir. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah itu janji yang sangat indah, saudara? Di tengah dunia yang kayaknya udah gak layak lagi jadi tempat tinggal yang baik bagi kita dan anak-anak kita, Yesus janjikan. Ada rumah yang beda di sana. Gak ada air mata, gak ada perang, gak ada duka cita, gak ada sakit penyakit. Di sana yang ada sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Aku siapin buat kamu. Supaya nanti one day, forever and ever, selama-lamanya, aku bisa bareng-bareng kamu. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? Amin. Yuk mari kita benar-benar responi setiap penyertaan Tuhan ini. Dengan hidup tanpa rasa takut. Dengan hidup tanpa dikuasai oleh kekhawatiran. Berani melangkah bersama Roh Kudus. Slide terakhir ini beneran, kalau ini beneran terakhir nih habis ini. Nah, baca bareng yuk, 2, 3. Yesus naik mempersiapkan sorga buat kita. Roh Kudus turun mempersiapkan kita buat surga. So sweet banget ya Tuhan kita. Dia lagi siapin rumahnya, rohnya turun buat siapin kitanya. Jangan sampai rumahnya siap, kitanya gak siap. Karena surga tempat yang kudus. Maka Roh Kudus akan menguduskan. Memproses kita. Mendewasakan karakter kita. Menjadi semakin serupa dengan Yesus.